quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa menyelesaikan salat tarawih pada malam hari ini. Meskipun saya agak susah payah. Ini untuk pengingatan adik-adik juga. Hafalan itu kalau disuwi orang diwaca ada grodal dan gradul. Karena apa yang sudah kita hafalkan menjadi wirid setiap saatnya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, meneruskan pelajaran yang kemarin kita pelajari bersama-sama, yaitu bahwa ada 7 orang atau 7 perbuatan, sebenarnya bukan 7 orang ya, 7 perbuatan. Ya, apabila kita bisa melakukan hal ini, lahir batin kita bisa melakukan, maka Allah akan melindungi kita di saat-saat kita sangat membutuhkan perlindungan. Kapan itu? Pada hari pembalasan. Kita butuh sekali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita pelajari, yang pertama adalah imamun adil, imam yang pemimpin yang adil. Yang kedua adik-adik, ayo aktif. Yang kedua, orang muda yang tekun beribadah. Yang keempat, orang yang bisa sujud di tengah malam dan kemudian selesai dari tahajud itu dia meneteskan air mata karena memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun damallahu khaliyan fafadat aina. Kemudian yang keempat adalah wa rajulun da'adhum ra'atan dzata mansibin wa jamalin qala inni akhafullah rabbal alamin. Seorang wanita yang dibujuk rayu oleh laki-laki, seorang laki-laki yang dibujuk rayu oleh wanita, seorang wanita yang dibujuk dalam berduaan oleh seorang laki-laki yang zata mansibin wa jamalin, wange sugih tur ganteng gitu nggih, sugih ganteng apian. Ada enggak nih anak panti? Sugih ganteng apian. Dan dia mengatakan, wanita itu mengatakan, inni akhafullah rabbal alamin, jangan, aku paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau seorang laki-laki da'adhum ra'atan, dirayu oleh wanita dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah rabbal alamin, dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik dan mempunyai kekayaan yang banyak untuk berbuat yang tidak sepantasnya, dan dia menjawab dengan perlahan, jangan, aku takut kepada Allah. Ini adalah orang yang sangat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa rajulun idza anfaqa fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuh. Siapa saja orang yang ketika berinfak dia menyembunyikan infaknya, merahasiakan infaknya, tidak dipamer-pamerkan, tidak disebut-sebut, tetapi dia terkesan sedekah adalah hal biasa yang dia harus lakukan di hadapan Allah. Dengan ibarat sampai saking rahasianya orang tangan kiri pun tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Ini hanya kiasan. Jangan nanti kita sedekah kayak gareng kan gitu. Tahu nggak gareng? Gareng itu tangannya di depan, kirinya di belakang, bukan begitu. Yang dimaksudkan adalah jangan pamer,
Jangan menjadikan orang penyebab kita melakukan sesuatu ibadah. Jangan ibadah infak kita didorong oleh urusan orang lain. Gitu. Jangan sampai saya ngimami taraweh sebab nggak kepenak dengan Pak Muadzin, jangan sampai gitu. Saya kan tadi didorong-dorong sama Pak Muadzin. Pak Muadzin dorong-dorong saya. Ternyata saya kalah muda, kemudian saya kalah tenaga, dan akhirnya saya yang kedorong. Ceritanya kan gitu ya. Saya kalau dengan Pak Muadzin itu mindernya bab suara saya itu. Ya, suara saya itu enak gitu loh. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian yang keenam saya lupa, yang keenam ingat Pak Muadzin? Ilmu. Ya. Ilmu. Gimana? Sekarang ketujuh. Ilmu yang Imam yang adil, orang muda yang beribadah baik, seorang yang mengeluarkan air mata di saat tengah malam hari, orang yang bersahabat, kan ya? Bersahabat karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang kelima, wanita yang dipuji oleh laki-laki dan dia mengatakan saya takut pada Allah. Yang keenam, orang yang berinfak dan menyembunyikan infaknya tidak karena riya. Kemudian yang ketujuh, apa Bu? Ya? Yes. Ini khusus laki-laki. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Sebenarnya ini yang kelima, tetapi karena yang kelima kelalen jadinya ketujuh, kan apa ya? Iya, ini kan bikin kita nggak jadi ngantuk kan? Iya bagus, gitu. Kelalen itu perlu disengaja, meskipun saya nggak sengaja, paham? Saya benar-benar nggak kelalen loh tadi itu. Ya memang kelalen gitu loh. Gimana? Saya serius kelalen, gitu. Tapi kelalen membawa hikmah. Panjenengan yang tadinya nggak ngantuk jadi ngantuk gitu. Baik ibu-ibu, bapak yang saya hormati, terutama bapak-bapak, orang yang paling dilindungi oleh Allah adalah orang yang hatinya terikat dengan masjid. Begitu ada kletek di masjid, loh medan kok gitu. Padahal 6 jam setengah 11 misalnya. Ya, karena saking kontaknya dengan masjid. Begitu masjid ada suara Allahu Akbar, saya kalau azan bagus banget bacaan itu. Ya, tapi saya nggak pernah mendapatkan kesempatan di masjid itu. Saya suatu ketika datang di Al Mansur itu kasih makarpe main itu azan gitu kan. Tetapi ternyata saya nggak pernah dapat kesempatan azan gitu. Di tulisan ada tulisan yang jelek dan tua tidak boleh azan gitu ya. Iya. Ke hati kita terpaut sekali dengan masjid, ikatannya kuat sekali dengan masjid. Maka ini adalah orang yang sangat dilindungi oleh Allah. Yang dimaksudkan masjid ini adalah sholat. Yang dimaksudkan masjid ini adalah sholat. Maka ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, panjenengan ketika menengok jam ini jam pira ya, zuhur kurang-kurang menit, itu indah sekali menurut Allah. Gitu. Pertanyaan dalam batin kita, ini jam pira ya? Mungkin zuhur isi jam pira ya? Oh zuhur jam sekian, berarti isi kurang 6 menit. Nih, masih kurang 6 menit gitu. Kemudian gitu. Kemudian bukan hanya bukon ya, bukon ora gumun. Iya, bola-balik ndeloki jam. Ki jame mati apa ya? Ora maghrib ya gitu. Iya, itu mengenai masalah berbuka, waduh, ingatlah hatinya gitu, maksud saya. Hati kita kepada masjid seperti ikatan kita pada waktu berbuka. Semangatnya bukan main, gitu ya.
Oh, wedang wis ditarik-tarik gitu, jajane tarik-tarik gitu ya. Malah ono gebleke wis dicekeli we. Gitu bleng-bleng. Iya. Nah, seikatan itulah kira-kira ikatan kita terhadap masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemarin pernah saya mendengar ada seorang, maaf ya kalau ada persamaan, ada seorang diajak umroh oleh istrinya, emoh. Ayo Pak, DP umroh, kita udah cukup dananya karek daftar iki. Lah rono nak arep umroh nyong mau ya nak karo ora karo jenengan yo. Wong jarane jenengan ngumpul-ngumpulno duit men iso umroh bareng pas saiki. Ternyata penyebabnya apa? Penyebabnya sang bapak ini ora tahu sholat jamaah. Jadi nggak ada ikatan kepada masjid, ya. Masjid yang kecil enggak, yang gede banget di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi juga enggak. Makanya ini bahayanya luar biasa. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama bapak-bapak, mas-mas semuanya, yuk ikatkan diri kita dengan sholat yang 5 kali. Dan selalulah kita terpanjang pekerjaan kita dengan sholat. Yang Arab, saya pernah ya, ada orang mau ngecat, ya, mau ngecat. Catnya itu sudah dibuka. Sudah dibuka, kemudian sudah diaduk. Sudah dicampur thinner, sudah diaduk. Tengah-tengah diaduk, aduh ini jam 10 berarti Mas Duhur langsung singkirkan, kemudian dia berwudu. Hebat, ini orang hebat. Jadi orang yang hebat itu bukan yang apa namanya, yang metekol, bukan, tapi yang kuat gitu. Kuat di dalam menata diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, terima kasih sekali sudah diingatkan yang ke-7 tadi. Matur nuwun banget, saya ngeblank betul tadi itu kelalen. Namun alhamdulillah bisa diingatkan. Semoga apa yang kita pelajari tadi ada input di dalam diri kita, lebih bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.